Shalom bagi saudara-saudari yang belum subscribe, mohon subscribe, tekan lonceng, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudaraku, kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pada pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16, dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, setelah Tuhan kita Yesus Kristus dalam khotbah di bukit ini menyampaikan maklumat berbahagia, di mana dia telah mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin, kemudian dikatakan berbahagia orang yang berduka cita, berbahagia orang yang lemah lembut, berbahagia orang yang lapar, berbahagia orang yang murah hati, berbahagia orang yang suci hatinya, berbahagia orang yang bawa damai, berbahagia orang yang dia-nianya karena kebenaran. Berbahagialah kamu, dan dikatakan upahmu besar di sorga. Setelah dia menyampaikan semua itu, dia masuk kepada topik pembicaraan pengajarannya tentang bagaimana peran orang-orang yang berbahagia itu, yaitu anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepadanya. Apa peran yang mereka harus lakukan di tengah-tengah kehidupan di dunia yang gelap ini? Saudaraku, saya akan menyampaikan kepada kita hal yang penting. Terlebih dahulu meluruskan anggapan bahwa banyak orang mengkritisi ayat ini, bahwa bagaimana mungkin garam menjadi tawar, bahwa bagaimana mungkin garam itu akan diinjak-injak orang. Saudara yang terkasih nama Tuhan, berbeda konsep garam kita hari ini dengan pada masa itu. Pada masa itu belum ada pabrik untuk membuat garam jodium dengan seperti biji beras atau lebih halus lagi. Pada waktu itu, kalau orang mau menggarami sesuatu, mereka mengambil batu yang ada garamnya, terkandung kandungan garamnya di batu, sekeliling batu itu besar. Lalu setiap kali memasak dicelupkanlah kepada masakan, dan setelah itu diambil lagi kembali, dipakai lagi kembali sampai tawar, dan jika sudah tawar barulah dibuang. Dan biasanya batu-batu dari pinggir laut itu kalau sudah habis garamnya biasanya malah mengkilap, dan itu bisa menjadi hiasan, diletakkan dekat-dekat rumah atau bahkan juga di pelataran bait Allah. Saudara yang terkasih nama Tuhan, sehingga jika garam itu menjadi tawar, dikatakan dibuang dan diinjak-injak orang, itu sangat mungkin terjadi. Saudara, kita juga merenungkan bagian ini tentang bagaimana peran anak Tuhan yang dikatakan sebagai garam dan terang dunia. Seorang filsuf besar yaitu Pliny pernah berkata bahwa garam dan terang adalah hal yang terpenting bagi semua keluarga. Tidak peduli sekaya apapun dia dan tidak peduli semiskin apapun dia pasti membutuhkan garam.
dia pasti membutuhkan terang. Demikianlah semua keluarga, semua orang di muka bumi ini membutuhkan garam dan juga membutuhkan terang. Dan itulah sebabnya Pliny berkata itu adalah komoditi terpenting dari kehidupan manusia. Dan di sini dikatakan kamu adalah garam dunia. Saudara tahu fungsi garam itu adalah untuk memberi rasa. Dan kalau pada zaman dahulu bukan hanya memberi rasa, tetapi juga untuk pengawetan. Sampai sekarang juga barangkali masih sering dipakai untuk pengawetan. Dulu sebelum ada kulkas, sebelum ada lemari es, garam dibuat untuk mengawetkan. Itu berarti menghambat pembusukan. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, disebut sebagai garam, yaitu untuk mengawetkan atau menghambat pembusukan. Jadi, kalau saudara punya nasi yang basi, lama-kelamaan akan menjadi busuk. Dan demikian juga dengan ikan, sayur, atau macam-macam lainnya. Jika sudah mulai basi, ujung-ujungnya menjadi busuk. Nah, orang Kristen diminta untuk menghambat pembusukan dunia, menghambat kerusakan dunia ini yang semakin hari semakin rusak dan semakin rusak. Dan kita diminta untuk menjadi pengawet, untuk menjadi penghambat pembusukan karena perlakuan atau karena kehidupan manusia yang penuh dengan dosa. Dosa telah merasuk seluruh esensi manusia. Dan kita anak-anak Tuhan diminta untuk kita dapat menunjukkan hidup kita yang menjadi pengawet, yang menjadi alat Tuhan. Sehingga dengan demikian, dengan kebenaran yang kita hidupi ini, orang lain menjadi diawetkan atau orang lain menjadi tidak mengarah kepada pembusukan, yaitu kepada kehancuran karena dosa-dosanya. Saudara-saudara, pada bagian ini juga dikatakan kamu adalah terang dunia. Dunia ini menjadi gelap karena perbuatan dan dosa. Dan dikatakan kepada kita bahwa kita adalah terang dunia untuk menerangi sekitar kita. Baik garam maupun terang. Itu dua-duanya sangat dibutuhkan. Dan jika garam menjadi tawar, tidak ada gunanya. Itu dikatakan akan dibuang dan diinjak-injak orang. Demikian juga jika terang dihilangkan terangnya atau tidak digunakan terangnya lagi, maka tidak adakan lagi gunanya. Nah, oleh karena itu, biarlah terangmu bercahaya dan biarlah fungsimu untuk menjadi pengawet tetap berguna. Dan kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami renungkan. Biarlah firman-Mu berkuasa dan memampukan kami menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia ini. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.